Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Selamat pagi, Mas Cikal. Mas Pugu, kalau kita lihat sikap hawkish dari The Fed ini kan di minggu pertama 2022 ini lumayan mengguncang pasar global, termasuk juga Wall Street. Nah, untuk minggu ini sentimen itu apakah masih cukup pengaruhnya cukup signifikan, termasuk juga pengaruhnya terhadap rupiah, Mas Pugu? Ya, memang kalau kita lihat ya pekan lalu memang Fed dalam FOMC meeting minutes ini ya, pernyataan Fed ini memang menjadi salah satu penggerak utama pasar gitu, di mana Fed cenderung lebih hawkish, ada ekspektasi ya percepatan kenaikan suku bunga ke bulan Maret gitu ya, dan di sisi lain juga beberapa anggota Fed juga sudah sounding gitu ya bahwa akan ada pemangkasan dari balance sheet dari Fed sendiri gitu ya. Ini yang menjadi sebuah sentimen negatif gitu ya untuk pasar secara global gitu ya, terutama pasar obligasi dan juga mungkin untuk pasar negara-negara berkembang gitu ya. Di pasar saham juga menjadi salah satu sentimen negatif gitu ya, seperti disebutkan tadi gitu ya. Nah, untuk impact-nya terhadap rupiah sendiri sepertinya di awal pekan ini sudah mulai melemah gitu ya, karena memang di satu sisi rilis data ekonomi dari Amerika Serikat sendiri gitu cenderung di bawah ekspektasi gitu ya, di mana kalau kita lihat jobless claim mengalami kenaikan di luar ekspektasi gitu ya, dan juga non farm payroll yang diekspektasikan naik gitu ya, ke sekitar level 450 ternyata justru turun di bawah level 200.000 gitu ya di akhir pekan lalu rilis datanya gitu ya. Ini yang membuat akhirnya ada beberapa pelaku pasar yang skeptis apakah Fed akan lebih hawkish daripada ekspektasi sekarang atau tidak gitu ya. Dan ini memang tipping point-nya kita akan lihat di rilis dari data CPI Amerika Serikat pekan ini gitu ya. Memang sentimen ini sudah mulai mereda di pasar seperti itu. Oke, lalu bagaimana dengan pembukaan rupiah untuk hari ini dan juga akan bergerak di rentang level berapa, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita lihat untuk pembukaan dari rupiah sendiri ya, di pagi ini memang rupiah dibuka cenderung mengalami penguatan gitu ya. Di mana rupiah dibuka di level sekitar 20.30-an gitu ya, 14.320, 3.330, dan memang ada peluang untuk rupiah menguat gitu ya untuk pagi hari ini, karena memang tadi juga sempat disebutkan bahwa akhir pekan lalu rilis data non farm payroll Amerika Serikat di bawah ekspektasi, sehingga ada memang beberapa pelaku pasar yang juga skeptis tentang hawkishnya Fed gitu ya. Dan mungkin kalau kita bicara tentang pergerakan rupiah hari ini mungkin akan bergerak antara level, kalau kita bicara support dan resisten satunya mungkin akan ada di level 14.300 sampai 14.350 gitu ya. Sedangkan mungkin rupiah akan cenderung sideways dibandingkan dengan pembukaan, karena memang hari ini juga akan minim rilis data ekonomi gitu ya dari dalam negeri. Mungkin perkembangan kasus Omicron hanya yang menjadi salah satu sentimen dari dalam negeri. Terus di sisi lain juga ada liburnya pasar Jepang sehingga membuat US Treasury tidak diperdagangkan. Kalau kita bicara volume dari obligasi sendiri, ini kecenderungannya juga akan menurun seperti itu. Oke, bicara mengenai COVID-19, ini kan ada penambahan kasus COVID-19 kalau kita bicara mengenai varian Omicron. Nah, ini apakah isu ini masih cukup berpengaruh terhadap pergerakan rupiah, terutama juga muncul juga kajian-kajian mengenai Delta Crohn. Ini seperti apa, Mas Pugu? Ya, memang perkembangan COVID gitu ya di akhir tahun sampai awal tahun ini juga masih kembali gitu ya menjadi perhatian pasar. Di mana kalau kita bicara sepekan lalu secara global kenaikan kasus bahkan sudah di atas 2 juta gitu ya selama sepekan, meskipun di akhir pekan juga mengalami penurunan. Dari dalam negeri kalau kita bicara kasus aktif, kita bicara di akhir tahun lalu levelnya masih di bawah 5.000. Hari ini kita bicara kasus aktif sudah di level 6.100 juga. Ini juga menjadi perhatian pasar gitu ya, bahwa kondisi COVID kita perlahan-lahan juga mulai naik gitu ya. Kasus varian Omicron juga naik gitu ya. Transmisi lokal terjadi 31 kasus gitu ya dari Omicron, ini juga masih menjadi perhatian pelaku pasar. Namun kalau kita bandingkan kondisi Omicron di dalam negeri dengan negara-negara ASEAN aja, kita masih cukup bagus gitu ya, apalagi secara global gitu ya. Kalau kita lihat memang ada potensi bahwa sentimen Omicron ini akan menjadi sentimen negatif di pasar, terutama untuk rupiah juga. Namun mengingat kondisi dalam negeri masih cukup bagus gitu ya, mungkin nanti kita akan mulai warning itu kalau sudah kasus harian di atas 1.000, ini akan menjadi warning di pasar, mungkin itu akan menjadi salah satu sentimen negatif juga yang menekan rupiah. Namun kalau kita bicara sampai kondisi saat ini, mungkin impact-nya masih akan cenderung rendah gitu ya untuk pergerakan rupiah sendiri. Oke, cadar domestik Indonesia di Desember 2021 kan turun ke posisi 144,9 miliar US dollar. Ini sejauh mana sentimen ini mempengaruhi rupiah? Ya, memang kalau kita bicara tepat di hari rilisnya ini cenderung sedikit menekan rupiah gitu ya, karena memang terjadi penurunan gitu ya. Namun kalau kita lihat mengapa penurunan itu terjadi, karena memang di akhir tahun ada
beberapa kewajiban yang harus dilunasi oleh pemerintah. Jadi rasanya wajar sebenarnya untuk penurunan 1 miliar. Dan kalau kita lihat level 144,9 ini masih level yang cukup tinggi gitu ya dibandingkan dengan level sebelum adanya pandemi COVID gitu ya bahkan gitu ya. Ini memang kondisi ini masih cukup bagus. Untuk ketahanan impor juga ini lebih dari standar dari sisi globalnya gitu ya, sekitar 3 bulan impor dan pemenuhan kewajiban jangka pendek ini masih sangat tinggi sekali gitu ya, 144,9 miliar US dollar ini. Dan memang kalau kita bicara impact-nya mungkin akan sangat terbatas sekali. Bahkan ini masih menjadi salah satu sentimen positif kalau kita lihat di tengah banyaknya sentimen negatif secara global. Cadangan devisa kita masih tinggi, 144,9. Ini masih juga menjadi salah satu sentimen yang cukup positif untuk pergerakan rupiah sendiri. Oke, Mas Pugu, bagaimana pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang Asia? Ya mungkin kalau kita bicara mungkin mata uang Asia pagi ini kecenderungannya memang juga mengalami penguatan gitu ya, karena memang satu dari sisi US dollar-nya sendiri yang cenderung mengalami pelemahan akibat adanya non-farm payroll tadi yang cenderung di bawah ekspektasi gitu ya. Dan kalau kita bandingkan mungkin rupiah dengan Singapura dolar, mungkin rupiah masih akan ada penguatan gitu ya, karena memang kasus harian di Singapura ini sangat tinggi sekali gitu ya, bahkan hampir 2 kali lipat dari kondisi di Indonesia gitu ya, kenaikan kasus COVID-nya terutama Omikron juga terjadi di sana gitu ya. Dan mungkin ini akan menjadi salah satu sentimen yang akan menguatkan rupiah gitu dibandingkan dengan Singapura dolar. Dibandingkan dengan Japanese yen juga rupiah berpotensi menguat gitu, di mana kalau kita bicara sepekan terakhir Japanese yen cenderung tertekan di tengah harganya kenaikan harga-harga komoditas gitu, yang membuat Jepang sebagai net importer komoditas ini juga cenderung dirugikan seperti itu. Oke, terakhir Mas Pugu, sentimen apa saja yang bisa mendongkrak pergerakan rupiah? Ya mungkin kalau dari dalam negeri kita lihat ya perkembangan Omikron dan juga COVID secara keseluruhan gitu ya. Kalau memang kondisi ini bisa diredam bahkan kembali terjadi penurunan, bukan tidak mungkin ini menjadi salah satu sentimen positif juga untuk pergerakan rupiah gitu ya. Di satu sisi juga kalau kita bicara secara globalnya mungkin kasus Omikron kalau secara globalnya juga mengalami penurunan, ini juga akan menjadi sentimen positif. Namun kalau kita bicara di tengah pekan nanti di hari Rabu gitu ya, akan ada rilis data inflasi Amerika Serikat. Kalau ternyata ini lebih lambat gitu ya dari ekspektasi pasar rilis data inflasi ini, di tengah sikap Fed yang sudah mulai mempercepat tapering juga di bulan Desember. Kalau ini ternyata melambat dan bahkan di bawah ekspektasi pasar, ada potensi bahwa ini akan menggerakkan rupiah lebih kuat lagi. Namun kalau kita bicara ternyata sebaliknya gitu ya, ini jauh lebih tinggi, kemungkinan besar justru rupiah akan cenderung mengalami tekanan. Baik, terima kasih Mas Pugu atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Pugu Handik.